Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Rianda Guntara dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A Kampus UPI Cibiru. Di sini, saya ingin mencoba untuk memaparkan materi esai saya yang berjudul Jalur Alternatif Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Perang. Siapa yang tidak mengenal kata perang? Suatu kata yang singkat, namun memiliki banyak makna di baliknya. Sejarah umat manusia tidak bisa terlepas dari kata perang. Bahkan, bisa dibilang, sejarah umat manusia adalah perang itu sendiri. Banyak korban jiwa yang berjatuhan di baliknya. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh pihak yang kalah saja, namun pihak yang menang sekalipun merasakan kerugiannya. Selain dari kerugian korban jiwa, kerugian materi, pikiran, dan juga raga didapatkan oleh kedua belah pihak. Dataran Eropa menjadi saksi bisu banyaknya perang besar yang terjadi di sana. Di antaranya, Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Lalu ada Perang Salib yang terjadi kurang lebih selama 200 tahun. Lalu pada era revolusi terjadi Perang Napoleon yang disusul dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua merupakan perang besar terakhir yang dialami oleh umat manusia, dan negara Jerman menjadi aktor penting dalam terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua diawali dengan invasi dari Jerman terhadap Polandia, dengan tujuan awal untuk mendapatkan kembali wilayah Danzig yang sebelumnya terlepas dari wilayah Jerman, akibat dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Hal itulah yang menjadi pemicu awal dari Perang Dunia Kedua. Padahal, Jerman bisa saja berjaya pada Perang Dunia Kedua tanpa harus berperang. Setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, Jerman terpaksa menandatangani Perjanjian Versailles dengan tujuan awal untuk mencegah Jerman mendapatkan kembali kekuatan. Yang salah satu isinya berisi Jerman harus menon-militerisasi wilayah Rhineland. Dan Adolf Hitler, sebagai pemimpin Jerman pada masa awal Perang Dunia Kedua, berencana untuk menghapus wilayah, atau bisa dibilang menghapus Perjanjian Versailles. Dengan cara Adolf Hitler memiliterisasikan wilayah Rhineland dan juga melakukan Anschluss terhadap Austria. Anschluss merupakan penyatuan antara negara Jerman dan Austria. Banyak warga negara dari Jerman dan Austria ingin melihat kedua negaranya bersatu. Adolf Hitler yang melihat kesempatan tersebut melakukan Anschluss terhadap Austria. Meskipun awalnya terdapat beberapa hambatan, hal itu tidak menjadi masalah bagi pasukan Nazi Jerman. Dan pada tanggal 12 Maret 1938, Jerman berhasil menganschluss wilayah Austria, dan terciptalah Greater Jerman. Tidak berhenti sampai di sana, Adolf Hitler berfokuskan dirinya pada wilayah Sudetenland, yang saat itu dipegang oleh Cekoslovakia. Untuk meredam terjadinya perang, maka pada tanggal 30 September 1938, Inggris, Prancis, Jerman, dan juga Italia melakukan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Munich. Yang salah satu isinya berisi Cekoslovakia harus memberikan wilayah Sudetenland terhadap Jerman. Meskipun awalnya melakukan penolakan, namun setelah didesak oleh Inggris dan Prancis, akhirnya Cekoslovakia mau memberikan wilayahnya. Tidak berhenti sampai di sana, masuk ke dalam penghargaan Vienna pertama, Jerman hampir mendapatkan seluruh wilayah Cekoslovakia. Mungkin jika dilihat dari sana, wilayah Jerman sudah lebih daripada cukup bila dibandingkan dengan wilayah Jerman pada masa Perang Dunia Pertama, di mana Jerman mengalami kerugian, yaitu kehilangan wilayah Danzig kepada Polandia akibat dari kekalahan Jerman. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil mendapatkan wilayah Austria dan juga hampir seluruh wilayah Cekoslovakia. Mungkin jika Jerman berhenti sampai di sana, Jerman bisa dikategorikan sebagai negara besar, negara yang kuat pada masanya. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Perang Dunia Kedua dimulai ketika Jerman ingin menginvasi Polandia, yang dengan tujuan ingin mengambil alih wilayah Danzig. Sebenarnya, sebelum Jerman melakukan invasi kepada Polandia, Jerman sudah memberikan ultimatum kepada Polandia, yaitu memberikan Danzig atau berperang. Namun Polandia saat itu memilih untuk berperang. Hal itulah yang membuat Perang Dunia Kedua dimulai. Yang saat itu Inggris dan Prancis mengakui kemerdekaan Polandia, sehingga Inggris dan Prancis pun ikut campur dalam perang tersebut, sehingga skala dari peperangan semakin membesar. Mungkin jika Jerman mengambil cara lain, mungkin Perang Dunia Kedua tidak akan pernah terjadi, atau mungkin tidak akan sehebat yang kita ketahui sampai saat ini.
cara yang bisa Jerman lakukan untuk mendapatkan kembali wilayah Danzig, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, melakukan diplomasi dengan Polandia. Pada saat itu, setelah penghargaan Vienna pertama, Polandia memiliki ketertarikan terhadap wilayah Slovakia, yang saat itu sedang dipegang oleh Jerman. Dan Jerman memiliki ketertarikan terhadap wilayah Danzig. Di sana, padahal Jerman bisa melakukan diplomasi dengan Polandia untuk bertukar wilayah. Danzig untuk Jerman, Polandia, dan Slovakia untuk Polandia. Dengan begitu, Perang Dunia Kedua dapat dihindari. Cara kedua, ialah menagih janji kepada Uni Soviet. Pada tanggal 23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet melakukan sebuah perjanjian yang dinamakan Molotov-Ribbentrop Pact, di mana salah satu isi perjanjian tersebut ialah Jerman dan Uni Soviet sepakat untuk membagi wilayah Polandia. Polandia Barat untuk Jerman, Polandia Timur untuk Uni Soviet. Di sana, Jerman mungkin hanya bisa tinggal diam saja gitu, tanpa harus berperang melihat Uni Soviet menaklukkan Polandia. Dengan begitu, setelah Uni Soviet menaklukkan Polandia, Jerman bisa menagih janjinya kepada Uni Soviet sesuai dengan yang ada diisi dalam perjanjian Molotov-Ribbentrop Pact. Dan meskipun Uni Soviet akan menolak perjanjian tersebut, Jerman bisa menyatakan perang kepada Uni Soviet. Dengan begitu, Jerman, Inggris, Prancis akan bekerja sama untuk mengalahkan Uni Soviet. Akan tetapi, cara kedua ini memiliki kekurangan, dan kekurangan utamanya ialah yang menyerang pertama kepada Polandia ialah Uni Soviet. Di mana kita ketahui dalam sejarah, yang pertama kali menyerang Polandia adalah Jerman, bukan Uni Soviet. Uni Soviet akan mulai menyerang Polandia setelah Jerman melakukan invasinya kepada Polandia. Dengan begitu, Jerman yang memulai Perang Dunia Kedua. Sementara cara kedua ini akan bisa terjadi bila yang menyerang Polandia pertama kali adalah Uni Soviet. Dengan begitu yang memulai Perang Dunia Kedua bukan Jerman tetapi Uni Soviet. Cara kedua ini mungkin bilang akan lebih sulit untuk dilakukan, karena mungkin akan merubah sejarahnya lebih jauh lagi. Perang Dunia Kedua sebenarnya dapat dihindari karena kunci utamanya ada di tangan Jerman itu sendiri. Jerman bisa saja menukar wilayahnya dengan Polandia untuk menghindari terjadinya Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, yang Jerman ambil ialah memilih untuk berperang. Mungkin jika Jerman mengambil jalur berbeda, mungkin Perang Dunia Kedua yang kita sampai ini tidak akan sebesar yang kita ketahui saat ini. Dan bila cara melakukan diplomasi ini dilakukan, tidak hanya Jerman berhasil menyatukan wilayah Jerman yang sempat terlepas, Jerman juga berhasil mendapatkan wilayah Austria dan juga Cekoslovakia. Mungkin sebagian wilayah Bohemia yang saat itu berhasil diambil dari penghargaan Vienna pertama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.